Halo anak-anak kelas 10, masih akan kita dengarkan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA Pangudilur Sedayu yang akan disampaikan oleh Ibu Lisna Indrawati. Nah, supaya kalian mengenal siapa saja Bapak dan Ibu Guru, kita lihat bersama-sama ya. Oke? Beriman, berbudi luhur, berprestasi. Selamat datang di SMA Pangudilur Sedayu, Yogyakarta. Salam sehat, penuh berkat, tetap optimis di tengah pandemi. Apa kabar anak-anak? Semua sehat? Saya yakin kalian semua dalam kondisi yang baik. Anak-anak hebat yang melalui ujian di tengah corona. Selamat dan profisiat sudah lulus dari SMP dan bergabung di SMA Pangudilur Sedayu. Yakinlah, ini adalah keputusan terbaik kalian, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Situasi pandemik belum mengizinkan kita untuk bertemu secara langsung di kampus tercinta kita ini. Maka saya akan membantu kalian mengenal lingkungan sekolah kita melalui video ini. SMA Pangudilur Sedayu berlokasi di Jalan Wates, kilometer 12, Dusun Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Lokasinya nan asri dan sejuk di tengah hamparan persawahan. Jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota menjadikan SMA Pangudilur Sedayu sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. SMA Pangudilur Sedayu adalah sekolah berciri khas Katolik. Sejak tahun 2005, SMA Pangudilur Sedayu bernaung di bawah Santo Pelindung yaitu Santo Louis IX. Sejak saat itu, SMA Pangudilur Sedayu sering disebut namanya menjadi Sanlos YK, kependekan dari Santo Louis IX, Yogyakarta. SMA Pangudilur Sedayu dilengkapi dengan fasilitas asrama putra dan putri yang terletak tidak jauh dari lingkungan sekolah. Selain asrama, bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah juga dapat tinggal di kos-kos yang telah bekerja sama dengan sekolah. Untuk lebih mengenal lingkungan SMA Pangudilur Sedayu, mari ikuti saya. Saat memasuki gerbang sekolah, para peserta didik akan disambut oleh petugas keamanan yang bernama Pak Heru. Pak Heru adalah satpam yang tegas namun ramah. Pak Heru selalu siap dan siaga membantu. Bagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor, kalian sudah disiapkan tempat parkir yang memadai. Tempat parkir sudah dibagi menjadi 3 bagian kelas, untuk kelas 10, 11, dan 12. Peserta didik dipersilahkan parkir sesuai dengan tempatnya masing-masing. Di depan pintu gerbang, bagian dalam, para peserta didik akan disambut oleh Bapak Ibu Guru yang piket di hari itu dengan salam, sapa, senyum terhangat. Di sini peserta didik sudah harus rapi dan lepas jaket ya. Setelah melewati gerbang dalam, peserta didik akan memasuki lobi sekolah. Di sana ada ruang tunggu yang nyaman untuk tamu, juga ada ruang tamu yang sudah disiapkan. Ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah ada di daerah lobi. Di ruang tata usaha, para peserta didik akan bertemu dengan 3 orang petugas. Ada Bapak Antoro bagian kepegawaian dan dapodik, Ibu Septi bagian keuangan, Ibu Nadia bagian kepengurusan dokumen. Dan mereka bertiga akan siap melayani dengan ramah dan cepat. Dan ada Bapak Kepala Sekolah kita yang keren abis, yaitu Bapak Alusius Chandra Widiantara, atau sering dipanggil Pak Chandra. Para siswa juga sering memanggilnya dengan panggilan sayang Babe. Kepala sekolah yang tegas, namun juga ramah dan suka bercanda. Masih satu deretan dengan ruang kepala sekolah dan tata usaha, kalian akan menemukan ruang BK serta ruang arsip sekolah di sana. Kalian bisa bertemu dengan Bu Lisna, yaitu saya sendiri, untuk mendapatkan layanan konseling. BK adalah sahabat siswa, jadi silahkan datang dan saling sapa dengan saya. Setelah melewati lobi dan ruangan sekelilingnya, kita akan melewati beberapa koridor sekolah dan juga ruang-ruang kelas. Ada 12 ruang kelas yang sudah disiapkan untuk proses belajar mengajar. Fasilitas yang berada di ruang kelas yaitu ada LCD, proyektor, papan tulis, AC, kipas angin, meja kursi, dan beberapa papan penunjang kegiatan, serta alat-alat kebersihan. Ruang kelas terbagi menjadi 2 lantai, lantai dasar dan lantai 2. Di lantai 2,
selain ruang kelas, kita juga memiliki laboratorium komputer dan bahasa yang terdiri dari 3 ruang. Selain itu, di lantai 2 juga ada ruang doa yang bisa digunakan untuk berdoa bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Kembali ke lantai dasar. Berhadapan dengan deretan kelas, di sana ada ruang guru yang cukup luas. Di sana adalah tempat Bapak Ibu guru bekerja, beristirahat, dan sekedar bercanda gurau. Ada 23 guru dalam ruangan tersebut. Nanti di bagian belakang saya akan memperkenalkan satu persatu kepada kalian ya. Di dalam ruang guru ada juga ruang tamu, ruang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ruang kepala sekolah bidang kurikulum, dan ruang makan guru serta dapur kecil. Aula sekolah. Biasanya, aula sekolah akan dipakai untuk kegiatan pertemuan yang melibatkan kelompok besar. Misalnya, perayaan Ekaristi, seminar, pelatihan untuk peserta didik, pertemuan orang tua, dan lain sebagainya. Di aula, ada setting panggung permanen yang biasa digunakan untuk pentas seni para peserta didik maupun guru dan karyawan. Di tengah-tengah deretan ruang-ruang tadi ada taman yang indah, hijau, dan asri. Taman-taman dan ruang kelas ini kita bersama yang akan merawat. Dan ada 3 bapak-bapak pelaksana yang selalu ramah, setia, sangat rajin dalam menjaga kebersihan taman sekolah. Ketiga bapak itu adalah Pak Marji, Pak Lasiman, dan Pak Ngatimin. Nah, bagian dalam sekolah sudah kita kenal. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke bagian belakang bangunan kelas. Kalian akan menemukan lapangan pertama yang cukup luas di sana. Biasanya lapangan digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti upacara bendera, apel pembinaan, olahraga, basket, dan juga lainnya. Di sebelah timur lapangan, kalian akan menemukan ruang OSIS yang dilengkapi dengan komputer dan juga printer untuk tempat OSIS bekerja. Ada UKS Putra, UKS Putri, yang terpisah oleh ruang ekspresi. Ruang ekspresi adalah ruang untuk berbagai latihan kegiatan yang berkaitan dengan seni. Misal, latihan tari, latihan drama, latihan vokal, dan lain sebagainya. Di seberang lapangan basket, berderet toilet putra dan putri dengan jumlah yang cukup memadai. Saat ini, toilet sedang direnovasi agar ke depan lebih nyaman. Masih di seberang lapangan basket, ada beberapa ruang kegiatan, antara lain ruang pramuka, ruang PMR, PA, dan Tonti. Di sebelah barat lapangan basket ada bangunan bertingkat. Dari depan akan saya perkenalkan. Di lantai dasar ada ruang Arjuna, yaitu ruang pertemuan yang biasanya digunakan untuk berbagai acara untuk kelompok yang lebih kecil daripada di aula. Di sana difasilitasi dengan LCD proyektor dan juga AC sehingga nyaman untuk berbagai pertemuan. Lalu ada laboratorium kimia, di mana kalian akan belajar praktek kimia di sana. Bagian paling selatan di lantai dasar adalah laboratorium fisika. Di sana tempat kalian akan belajar praktek untuk mata pelajaran fisika. Di antara laboratorium fisika dan laboratorium kimia ada ruang karawitan dan ruang band, yaitu tempat bagi para peserta ekstra band dan karawitan untuk berlatih pada jadwal-jadwal tertentu. Lalu kita akan menuju lantai atas. Pada bangunan atas, di sana ada laboratorium biologi dengan peralatan yang lengkap yang akan membuat pelajaran biologi menjadi semakin menyenangkan. Dan laboran kita namanya Bapak Wawan. Beliau yang setia untuk menyiapkan serta merawat ruang beserta peralatan laboratorium. Masih di lantai atas, kalian akan menemukan perpustakaan SMA Pangudiluhur Sedayu serta ruang baca di sana. Di lobi depan perpustakaan ada kebun anggrek kecil. Di perpustakaan, kalian akan bertemu dengan Ibu Tuti, petugas perpustakaan yang ramah dan akan siap membantu kalian mendapatkan buku yang kalian cari. Di bagian belakang laboratorium tersebut, kalian bisa berdoa di sana karena ada Gua Maria, Bunda Keajaiban di sana. Biasanya tempat ini akan lebih ramai saat pelaksanaan ujian. Banyak peserta didik yang berdoa dan memohon berkat di sini. Selain Gua Maria, juga terdapat lapangan futsal, dapur sekolah, kebun greenhouse, dan lapangan voli. Nah,
Setelah melewati itu semua, kalian akan kembali ke bagian depan lagi. Di sana ada kantin dengan 5 kios yang mempunyai banyak menu-menu yang memanjakan lidah dan tentu saja dengan harga pelajar. Di lingkungan sekolah ada banyak tempat bagi kalian untuk sekedar istirahat maupun untuk diskusi. Ada banyak gazebo-gazebo di tengah-tengah taman sehingga kalian bisa diskusi dengan santai dan nyaman. Anak-anak yang terkasih, itulah sekilas gambaran tentang lingkungan sekolah kita di SMA Pangudiluhur Sedayu. Oh ya, di lingkungan SMA Pangudiluhur Sedayu, kalian bisa akses internet dengan gratis loh, karena ada wifi di mana-mana. Dan rencana ke depan, masing-masing dari kalian akan mendapat kuota 30 GB yang bisa digunakan di lingkungan sekolah untuk kepentingan belajar dan lain-lain setiap bulannya. Sekarang saya akan memperkenalkan Bapak Ibu Guru yang ada di ruang guru. Ibu Ratna Siwi, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah, bagian kurikulum sekaligus guru kimia. Ibu Ana Murti, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah, bagian kesiswaan, dan juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Markus Patmonegoro adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan juga guru biologi dan sejarah Indonesia. Bapak Antonius Duyanta, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, juga pengampu mata pelajaran kewirausahaan. Bapak Purwoko Agus Subroto atau sering dipanggil Pak Agus, mengampu mata pelajaran matematika. Bapak Bambang Suharyo atau sering dipanggil Pak Bambang, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu Retno, beliau mengampu mata pelajaran fisika. Ibu Yuliana Eni atau Bu Eni mengampu mata pelajaran biologi dan kewirausahaan. Ibu Woro mengampu mata pelajaran PKN dan sosiologi. Bruder Wahyu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Ibu Lia mengampu pelajaran ekonomi dan sosiologi. Pak Trisno, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ibu Nike mengampu mata pelajaran matematika. Ibu Sisil mengampu mata pelajaran ekonomi. Ibu Rosa mengampu mata pelajaran seni budaya. Ibu Dina mengampu mata pelajaran sejarah. Ibu Christine mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Bapak Mesak mengampu mata pelajaran geografi dan sejarah. Bapak Aris mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Ibu Ino mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Andang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan saya sendiri adalah Ibu Lisna, guru bimbingan konseling kalian. Salam kenal dari kami semua. Kami merindukan waktu-waktu kita bisa bertemu, bertegur sapa, dan berkenalan dengan kalian secara langsung. Tetap jaga kesehatan, disiplin ikuti jadwal belajar jarak jauh, tetap berprestasi dan produktif di masa pandemi. Demikian informasi pengenalan lingkungan SMA Pangudiluhur Sedayu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saint Louis 9, beriman, berbudi luhur, berprestasi.